Bang, ini kan Kak Niki sendiri kan menggugat 100 M Bang. Apa itu tidak terlalu besar Bang untuk permintaannya? Kecil. Untuk Nikita Mirzani terlalu kecil dengan proses yang dialami sama dia. Jadi dalam proses hukum jangan dilihat nilainya, tapi inti sarinya adalah adanya sebuah perbuatan, kesepakatan secara lisan, di mana kesepakatan tersebut tiba-tiba dibatalkan. Itulah yang menjadi intisari. Jadi dalam proses hukum kita jangan melihat nilai dari persoalan itu, karena itu nanti hakim yang akan memutuskan. Tapi yang terpenting adalah intisari persoalan ini adanya perbuatan wan prestasi yang diduga dilakukan oleh terduga 1 dan terduga 2. Jadi paham ya. Jadi wan prestasi itu berawal adanya sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu bisa lisan, bisa tertulis. Itu seperti apa nanti saya akan sampaikan di pengadilan. 3 kelompok uang ya. Kelompok uang yang pertama adalah yang kita sebut dengan uang tutup mulut, pemerasan. Itu sudah diselesaikan di kepolisian. Diproses di kepolisian. Ada lagi 4M yang kedua, mereka menuntut di sini, ya seperti yang sebelumnya saya katakan, kalau memang ada dasar hukumnya, ada perjanjiannya, memang betul-betul Dr. Reja menjanjikan dan dia memenangkan di dalam persidangan ini, 4M-nya kita akan kasihkan. Kalau benar ya? Kan itu betul, begitu ya, kalau betul. Masalah 100M-nya, saya jelaskan kembali bahwa dia menuntut ganti rugi karena tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja. Kenapa nggak bisa bekerja? Karena ditahan oleh polisi. Siapa yang menahan ini adalah polisi dengan persetujuan penahanan perpanjangan oleh jaksa. Jadi dalam hal ini dia tidak bisa bekerja adalah karena ditahan polisi, diperpanjang masa penahanannya oleh jaksa. Jadi dalam hal ini kami akan audiensi kepada Kapolri dan Jaksa Agung supaya mereka juga seperti apa, apakah mungkin mereka akan bagi 2, Kapolri kasih 50M, mungkin Jaksa Agung kasih 50M. Jadi kita mau audiensi ini ke sana nih, supaya bagaimana menyelesaikan yang 100M ini. Bagian kami adalah yang 4M diperas sama 4M yang digugat wan prestasi. Itu yang bagian kami, yang 2 kali 4M ini. Itu bagian kami. Kalau gugatannya benar ya? Kalau gugatannya benar. Datang dari pihak kita itu datang, tapi kan kalau misalkan sidang itu tuh sidangnya sidang perdata. Untuk sidang perdata itu bisa diwakilkan oleh pengacara dan kita udah menunjuk pengacara gitu, dan itu secara resmi. Jadi menurut kami ini adalah sebuah gugatan yang harus kaliber dan yang menurut kami tidak terpenuhi lah. Apalagi yang 100 miliar itu hal yang menurut kami kabur dan aneh. 100 miliar itu urusan lain. Jadi itu adalah urusan kerugian material. Jadi tidak bisa kemudian angka 100 miliar itu ya dari mana menghitungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Menindaklanjuti apa yang saya sampaikan tadi sore ya, Bang DJ gimana terkait masalah gugatan wan prestasi Nikita Mirzani terhadap RG, langkah selanjutnya. Oke guys, jadi gugatan wan prestasi ini kan sudah bergulir nih. Kemarin tanggal 11 itu masih dicoba untuk menghadirkan Reja Gledis sebagai prinsipal tergugat ya. Namun ternyata penunjukan hakim mediatornya juga sudah oke ya kan, dengan ibu mediator kalau nggak salah Ibu Luciana. Nanti sidang berikutnya tanggal 19 Juni. Jadi buat kalian yang mau tahu lebih jelas ya kan, kita hadir di persidangan, kita kawal proses peradilannya dengan sebaik mungkin supaya keadilan dan kepastian hukum bisa didapat oleh sosok Nikita Mirzani. Bila perlu ya, kita kompak semua, kita suarakan justice for Nikita Mirzani. Insya Allah Bang Fahmi siap untuk menghadirkan Nikita Mirzani di persidangan tanggal 19 supaya lebih jelas, lebih clear ya kan, para prinsipal penggugat dan tergugat hadir dalam proses persidangannya. Oke,
Demikian yang bisa saya sampaikan update hari ini. Pesan dari Bang Fahmi, suarakan ya kan keadilan bagi para pencari keadilan yang betul-betul ini harus diperjuangkan secara totalitas. Kita bersuara satu kata, justice for Nikita Mirzani. Salam sehat dan salam sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep calm and call your lawyers. Thank you. Intelijensinya dengan keilmuan yang Hasim miliki, ya, saya yakin pasti gugatan ini akan dimenangkan oleh penggugat. Tapi jika sebaliknya itu tidak bisa dibuktikan, alat buktinya tidak ada yang menunjukkan bahwa RG melakukan perbuatan non prestasi, maka itu sulit. Bang, Cuman seorang Dr. Fahmi yang sudah punya kualitas sebagai pengacara handal, tidak mungkin dia sekonyong-konyong mengajukan gugatan kalau dia tidak punya bukti, itu aja. Bang, wan prestasi maksudnya apa nih Bang yang digugat dari seorang Niki Bang? Padahal kan status dia memang saat itu lagi tahanan Bang, tersangka Bang. Tapi bisa Bang untuk mengajukan seperti itu Bang? Oke, walaupun orang ditahan, kan hak hukum pidana dan hak hukum perdata kan berbeda. Artinya hak hukum keperdataannya dia walaupun dia ditahan, dia bisa menunjuk lawyer saat ini Bang. Dia merasa bahwa ada hak keperdataan dia ternodai, terzolimi oleh tergugat, ya maka dia berhak sebagai warga negara yang baik, yang punya hak hukum equal di depan hukum, ya, sebagai warga negara, maka dia bisa mengajukan gugatan seperti hari ini, gugatan wan prestasi. Gugatan wan prestasi ini yang dibahas adalah bagaimana dia membahas yang berkaitan dengan kesepakatan, perjanjian yang sudah disepakati dari awal ternyata tidak direalisasikan atau ada ingkar janji, maka itu gugatan wan prestasi. Bang, perjanjian yang dikatakan satu yang seperti apa Bang? Syaratnya apa aja Bang? Oke. Di dalam pasal 1320 Kitab Undang Hukum Acara Perdata, syarat sahnya perjanjian itu ada 4. Yang pertama, adanya para pihak. Siapa? Dalam konteks ini pihaknya adalah RN sama RG. Yang kedua, ya, cakap secara hukum. Ini dua orang ini bukan anak kecil, atau bukan orang yang dalam inilah orang waras lah, ya kan, sehat walafiat. Yang ketiga, ada objek yang dibicarakannya. Apa objek yang dibahasnya dalam kesepakatan ini? Misalkan skincare, kan ada skincare-nya. Itu usaha skincare kan LG. Misalkan tolonglah skincare saya diiklankan supaya lebih banyak peminatnya atau lebih dikenal oleh masyarakat luas gitu. Dan yang keempat, ada klausul yang halal. Artinya yang diiklankan itu adalah sesuatu produk yang nyata produknya, bukan sesuatu yang gaib, tapi ini halal gitu loh. Jadi jika 4 syarat itu terpenuhi, maka sudah masuk unsurnya gitu loh, bahwa ini adalah sesuatu yang menjadi dasar gugatan wan prestasi. Bang, maaf, mungkin alasan Abang yakin kalau gugatan wan prestasi ini bakal dikabulkan gimana Bang? Alasan utamanya? Kalau saya menilai gini, kita melihat sesuatu itu berdasarkan asas hukumnya, ya kan? Makanya ada asas hukum, siapa yang mendalilkan maka dia harus bisa membuktikan. Dalam konteks ini, NM lagi mendalilkan sesuatu melalui gugatan wan prestasi, ya kan? Ya dia harus bisa membuktikan. Pembuktiannya seperti apa yang tadi? Apakah alat bukti ini kan banyak, misalkan dalam bentuk surat, petunjuk, saksi, ya kan, yang mengetahui tentang mereka, ada kesepakatan gitu. Nah itu nanti dibuktikan di dalam proses persidangan. Selama itu bisa dibuktikan di depan hakim, di depan 3 hakim, itu bisa dibuktikan bukti-bukti tersebut, ya dirunutkan gimana historinya, kronologis yang bisa terjadi wan prestasi. Saya yakin maka gugatan di kita ini bisa menang dengan syarat yang tadi ya 1320. Dia yakin atau tidak yakin masalah gugatan itu tidak berdosa, bukan. Yang jelas gugatan ini laporan Nikita Mirzani ditahan saat ini, NM ini adalah terhadap ada laporan polisi daripada RG. Itu sekarang berproses. Tapi sekarang gugatan wan prestasi ini tidak ada hubungannya dengan tidak ada konteks hukumnya dengan sana. Ini ada konteks hukum tersendiri. Ini masalah perdata. Masalahnya gugatannya ada wan prestasi gitu. Jadi wan prestasi yang dimana kita
kita belum lihat. Tapi kalau memang dia gugat wan prestasi, tentu mungkin ada perjanjian yang disepakati mereka terhadap bisnis skincare ini, yang mana RG ini tidak memenuhi perjanjian tersebut maupun sebagian keseluruhan. Itu yang masalah gugatan yang wan prestasi sekarang. Namun kan kemarin media mempertanyakan alasan dia menggugat, memang perkara P21 dia nggak mau bahas. Iya. Kan itu proses sedang berjalan. Iya. Namun dalam proses kata bahasa dia menggugat ini karena dia merasa dirugikan selama berapa bulan tidak bekerja, tidak menafkahi anak, lepas dari anak. Dan di situ juga poin benang merahnya bahwa saat kata pemerasan orang yang sudah ditransfer 2M, ya kan, ada kata pemerasan di posisi itu. Bisa dijelaskan analisa sedikit untuk perkara kasus ini? Nah, jadi kalau secara konteks hukum pidana kan itu laporannya. Kalau masalah prestasi kan memang laporan langsung masuk ke KPN ini. Namun memang ini ada keterkaitan. Tapi dalam ada keterkaitan. Kalau memang itu argumentasi gugatannya, makanya digugat 100 miliar karena dianggap NM ini selama di penjara tidak bisa melakukan aktivitas kegiatannya untuk mata pencarian, tidak bisa mengurus anak. Itu bisa saja diajukan sebagai dasar hitungan daripada akibat kerugian yang timbul, gitu kan, yang timbul akibat daripada laporan itu. Tapi kalau berbicara dari sisi hukum pidana, itu kan bagian daripada konsekuensi daripada perbuatan hukum pidana, kan gitu. Karena harus dipahami ya. Kalau hukum pidana itu, kalau terbukti seseorang itu dinyatakan melakukan suatu perbuatan hukum pidana, maka konsekuensi hukumnya adalah tahanan badan, hukuman badan ini, di penjara sekian tahun, kan gitu. Tapi kalau masalah perdata, apalagi ini jelas wan prestasi, kalau misalnya mereka bisa membuktikan, argumentasi gugatannya, konsekuensi hukumnya adalah ganti rugi terhadap nilai materi, terhadap sesuai dengan gugatan itu. Jadi ganti rugi materi ini yang ini denda hukumannya dihukum terbukti. Misalnya nih hakim melihat setelah menerima dan mempertimbangkan, melakukan pertimbangan dengan pertimbangan bla 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 kan, maka terbukti ini adalah wan prestasi, kan gitu, mengakibatkan kerugian terhadap si penggugat, maka akan dihukum membayar sekian, kan gitu. Biasanya memang ya, biasanya ya, kalau melakukan gugatan itu biasanya harus berbarengan dengan dimohonkan sita jaminan terhadap aset daripada, kalau ada ya, ada aset daripada si penggugat. Kita kan belum tahu ini, kita